Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memaukan kita, menggerakkan diri kita, menggerakkan hati kita untuk mau belajar mengenai agama ini. Sesungguhnya tidak ada yang perlu kita takuti di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Takut itu merupakan hal yang sangat penting. Tanpa takut kita bisa keliru, kita bisa rusak, terjatuh pada keburukan. Tetapi apa yang perlu kita ketahui tentang takut agar kita tidak salah? Yang harusnya kita tidak takut, justru merasa takut, itu merupakan musibah. Tentang takut, tentang khauf, mari kita perbincangkan bersama-sama masih dari kitab A'malul Qulub. Selengkapnya mari kita perbincangkan. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ma'alah ma'bad. Kita lanjutkan pembahasan kita, masuk di bab baru yaitu al-khauf. Di sini kita awali dengan muqaddimah. Qala musannif hafidhahullah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa innal khaufa minallahi subhanahu wa ta'ala simatul mu'min. Kata beliau, sesungguhnya rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah simah. Simah itu adalah ciri khas. Simatul mukmin berarti itu ciri khasnya orang yang beriman. Wa ayatil muttaqin, dan tanda atau alamat orang yang bertakwa. Wa daitanil arifin, dan itu adalah adat. Daitan yaitu adat, kebiasaan orang-orang yang arif. Khaufullahi subhanahu wa ta'ala fid dunya tariqun li amni fil akhirah. Kata beliau, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia itu adalah jalan untuk mendapatkan keamanan di akhirat. Wasababun li sa'adati fid daraini, dan takutnya seorang hamba kepada Allah di dunia itu menjadi sebab kebahagiaan dia di dua negeri ini, yaitu di negeri dunia dan akhirat. Wa dalilun ala kamalil iman, dan khauf yang ada pada diri seorang hamba itu juga sebagai menunjukkan dalil adanya kesempurnaan iman pada diri orang tersebut. Wa husnul Islam, dan wa husnil Islam, dan baiknya Islam orang tersebut. Wa safa'il qalbi, dan murninya hati. Wa taharati nafsi, dan sucinya jiwa. Wasa natatarraku fi hadal fasli li bayani maknal khauf, dan kita akan menelaah di bab ini penjelasan tentang makna khauf wa ahmiyatihi, dan pentingnya atau urgensi kita mempelajari khauf, wal farqi bainahu wa bainal khasyah, kemudian apa bedanya antara khauf dan khasyah yang seringkali diterjemahkan sama-sama takut. Nah, nanti kita akan bahas apa bedanya antara khauf dengan khasyah. Summa nadhkuru syai'an min samaratihil ajilah wal ajilah, dan kemudian akan dilanjutkan dengan menyebutkan sebagian dari buah-buah khauf, baik yang disegerakan maupun yang diakhirkan. Maksudnya buah khauf di dunia maupun di akhirat. Wal asbabi jaliyah wal asbabi jalibah lahu, dan sebab-sebab yang bisa mendatangkan khauf pada diri seseorang. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minhu khaifina, dan kata beliau, kami mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan kita termasuk bagian dari orang-orang yang takut. Walahu rajin, dan orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali rahmatihi wa ataihi al-mu'milin, dan mengharapkan rahmat kasih sayang Allah, pemberian Allah, dan menjadi orang yang senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu tadi muqaddimah, dan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya yaitu ahmiyatul maudhu, urgensi atau pentingnya membahas topik ini. Li khaufin ahmiyatun khasatun fi syariati al-Islam. Khauf itu memiliki urgensi yang khusus dalam syariat Islam.
li'annahu yadfa'un nas ilal a'mali sholih, ilal a'mali sholihah, karena khauf ini yang akan merangsang, mendorong manusia untuk melakukan amal-amal yang sholih. Wa yub'ituhum anil wuqu'i fil af'ali sayyi'ah, dan yang menghalangi mereka dari terjatuh dalam amal-amal yang buruk. Di antara sisi pentingnya, kata beliau, adalah bahwa khauf ini yang akan mendorong seorang melakukan amal soleh, kemudian menghalangi dia dari terjatuh pada amal-amal yang buruk. Kama anal khaufa huwa tariqul qurbi minallahi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana bahwasannya khauf itu adalah jalan untuk mendekat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa sabilul mu'minin, ini adalah jalannya orang beriman, al-arifina billah, orang yang mengenal Allah. Alladzina yuridunal akhirah wa ya'maluna laha, yaitu orang-orang yang mereka itu mengharapkan akhirat dan beramal untuk akhirat. Qala Abu Hafsin Naisaburi rahimahullah, al-khaufu sirajun fil qalbi. Kata Abu Hafsin An-Naisaburi rahimahullah, al-khauf itu adalah sirajun fil qalbi, adalah lentera di dalam hati. Bihi yubsaru ma fihi minal khairi wasyarri. Dengan khauf itu maka menjadi teranglah apa yang di dalam hati itu, mana kebaikan dan mana keburukan. Wa kullu ahadin, setiap orang, idza khiftahu harabat minhu. Setiap orang itu kalau dia takut pada sesuatu, dia akan lari menjauh darinya. Illallah azza wa jalla, kecuali pada Allah azza wa jalla. Fa'inaka, kata beliau, sesungguhnya engkau, idza khaftahu, jika engkau takut pada Allah, harabta ilaihi, engkau malah berlari, justru berlari menuju kepada Allah. Fal khaifu haribun min rabbihi ila rabbihi, maka orang yang takut itu dia lari dari Robnya menuju Robnya, yaitu haribun min makhfu bihi rabbihi ila rahmati rabbihi. Jadi lari dari sesuatu yang membuat dia takut kepada rahmat Robnya. Bedanya kita takut pada selain Allah adalah kalau takut ya pada ular ya lari menjauh, atau pada sesuatu yang menakutkan lari menjauh, tapi kepada Allah justru lari mendekat. Masya Allah. Wa qad imtadakhallahu ahlal khaufi fi kitabihi faqala, dan sungguh Allah telah memberikan pujian kepada orang yang memiliki rasa takut pada dirinya. Allah sebutkan di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Allah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu takut kepada Rabbnya, musfiqun, mereka itu khaifuna min adabihi, mereka takut pada adab Rabbnya. Waladina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang mereka itu terhadap ayat-ayat Allah, ayat-ayat Rabb mereka, mereka beriman. Waladina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang terhadap Rabbnya mereka tidak menyekutukan. Waladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim rajiun, dan orang-orang yang mereka itu memberi dari dirinya, yu'tauna, yaitu ya'tuna min anfusihim mimma umiru bihi, yaitu memberikan dari dirinya sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah. Artinya mereka beramal soleh, melakukan apa yang Allah perintahkan, tapi ketika mereka memberikan itu hati mereka bergetar. Annahum ila rabbihim rajiun, karena apa? Mereka sadar bahwa mereka akan kembali kepada Rabbnya. Kalau kita baca di penjelasan tafsirnya, ada rasa takut bahwa amal ini jangan-jangan nanti tidak diterima gitu. Jadi mereka penuh dengan harapan, tapi sekaligus juga ada rasa takut. Ulaika yusari'una fil khairat. Nah, mereka yang dengan karakteristik seperti tadi, mereka beramal tapi ada rasa takut, itu mereka bersegera untuk menuju kebaikan. Wahum lahas sabiqun, dan mereka berlomba-lomba menuju ke kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi justru karena ada rasa takut,
jangan-jangan nanti tidak terima, mereka tidak apatis, tapi justru berlomba-lomba untuk agar bagaimana caranya amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukup seringnya mendapati para ulama ketika menyebut Ibunda Aisyah disebutkan zaujin Nabi, padahal sudah ma'ruf kalau kita baca kitab-kitab itu. Tapi kenapa kira-kira disebut seperti ini? Nah, di antara hikmahnya adalah ini menegaskan, membantah apa yang sering dicela, diejek oleh orang-orang Syiah. Bahwa ketika menyebut Ibunda Aisyah mereka tidak ada takdim sama sekali, sehingga ketika orang tidak tahu, mereka belum pernah belajar akidah yang benar dan mendengar dari yang salah, maka ya, ini bagian dari untuk meluruskan itu. Jadi dari Ibunda Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berkata, Sa'altu Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam an hadhil ayat. Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat ini, yaitu beliau membaca ayat waladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang diberikan pada mereka, yaitu mereka beramal soleh sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, wa qulubuhum wajilatun, dan hati mereka itu bergetar, hati mereka bergetar. Ahumul ladina yashrabunal khamra wa yashrokuna, apakah mereka itu orang yang minum khamr dan mereka mencuri, kata Bunda Aisyah. Qala, kata Nabi, la, tidak, ya bintas siddiq, tidak wahai putri as-siddiq. Walakinnahum, akan tetapi orang-orang itu alladzina yasumuna, mereka itu orang yang saum, yang puasa, wa yusalluna, mereka salat, wa yatasaddaquna, mereka bersedekah, wa hum yukhafuna an la tuqbala minhum, kan tetapi mereka kemudian takut, khawatir bahwa amal-amal soleh itu mereka tidak akan diterima. Jadi takutnya mereka bukan karena mereka beramal soleh tapi sekaligus minum khamr atau mereka mencuri dan melakukan maksiat, tetapi takutnya mereka adalah mereka khawatir bahwa amal-amal soleh yang mereka kerjakan itu tidak diterima. Jadi bukan kemudian bagusi ya udah amal soleh terus merasa. Jadi bukan, takutnya itu bukan karena maksiat kepada Allah, tapi takutnya itu kalau sudah amal soleh tapi ternyata ada sesuatu yang menyebabkan amal solehnya itu tidak diridhoi dan tidak diterima Allah. Ya, jadi mereka takut itu kalau melakukan ada kemaksiatan hati daripada yang dia sendiri nggak ketahui gitu. Jadi belum sampai takut maksiat, wong sudah beramal soleh aja sudah khawatir ini. Jadi sudah nggak sempat mikir untuk melanggar maksiat pada Allah. Sedalam itu ya. Jadi ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara pujiannya juga ini luar biasa. Jadi Allah menjelaskan karakter mereka. Mereka itu beramal soleh, diberi kemampuan untuk beramal soleh, mereka beramal soleh, tapi hati mereka itu bergetar, ada rasa takut. Dan kemudian rasa takut itu mendorong mereka bersegera untuk beramal kebaikan. Dan mereka berlomba-lomba di sana. Maka ini adalah pujian tapi bentuknya adalah khobar, bukan alam bono tapi apa nih? Pemberian, iya. Iya. Artinya itu semua hamba Allah itu bisa mendapatkan nikmat khauf ini kalau melakukan hal yang sama. Iya. Jadi kan biasanya kalau dipuji kuntum khairu umat, kamu sebaik-baik umat, itu kan pujian. Tapi kali ini kan beliau jelaskan, dijelentrehkan karakteristiknya dan apa yang mereka lakukan. Tapi ini kabar yang bermakna pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di luar itu ada yang menarik, yakni ketika Rasulullah Muhammad SAW menyebut istrinya dengan ya binta as-siddiq, itu hal yang menarik untuk digali di lain kesempatan ya, pelajarannya. Ini bukan memberikan pujian-pujian kepada kepada istrinya, melainkan mengingatkan mengenai keutamaan ayahnya. Ini hal penting yang sekarang ini rasa-rasanya sudah semakin banyak yang atau mungkin malah asing gitu ya. As-Siddiq ini kan gelar yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar itu membuktikan keimanannya dengan keyakinan penuh kepada Allah dan Rasulnya. Artinya gelaran itu bukan sekedar gelaran yang
mengandung berkenaan dengan kualitas iman, kualitas pribadi. Gitu. Dan Aisyah ini sedang menanyakan sesuatu yang sangat menunjukkan keinginannya, kemauannya kepada ilmu, ya, kepada kebenaran. kepada kebenaran. Dan terlanjutkan, qala Al-Hasan rahimahullah, amalu wallahi bit ta'at. Kata beliau, beramalah kalian demi Allah dengan ketaatan. Wajtahidu fiha, dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam ketaatan itu. Wa khofu, dan takutlah kalian, antarota alaihim innal mu'mina jama'a ihsanan wa khosyatan. Dan takutlah kalian bahwa itu tertolak. Beramalah kalian, kata beliau, dengan ketaatan demi Allah. Dan bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan itu, dan takutlah kalian bahwa ketaatan itu nanti akan tertolak. Karena sesungguhnya orang beriman itu jamaah ihsanan wa khosyatan. Terkumpul dalam dirinya itu kebaikan dan rasa takut. Tapi di sini menggunakan khosyah beliau. Nanti pada bab yang di bagian dari ini nanti akan terjelaskan apa bedanya khauf dan khosyah. Wal munafik, adapun orang munafik itu jamaah isaatan wa amnan, terkumpul pada dirinya isaah keburukan dan aman, merasa aman. Orang mukmin, orang beriman terkumpul pada dirinya perbuatan baik, akan tapi juga ada rasa takut kebaikan-kebaikannya itu khawatir tidak diterima Allah. Jadi ada harapan juga, ada kebaikan juga, ada takut juga. Jadi orang beriman itu justru senantiasa insecure. Itu justru bukan sebaliknya. Sekarang ini kan justru banyak anjuran kepada orang-orang beriman untuk meninggalkan imannya. Kita udah, pokoknya kita positif thinkingnya sama Allah, udah pasti dah diterima. Itu berarti itu sedang melengkapi, memasukkan dalam dirinya sifat-sifat orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Iya, munafik itu dia melakukan keburukan tapi dia merasa aman. Sedangkan orang beriman dia melakukan kebaikan tapi ada rasa khawatir, tetap ada rasa khawatir. Makanya orang Yahudi sudah melakukan keburukan malah pede. Enggak, besok itu kalau aku masuk neraka cuma sebentar aja. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Berapa hari tok? Iya. Oh, kurang ajar ya. Al-Baqarah itu ya. Ai maksudnya apa? Isaatun fil amal wa amnan min adabillah. Jadi orang munafik itu dia peramalnya itu buruk dan dia merasa aman dari adab Allah. Beda sekali kalau tadi kan disebutkan dalam ayat. Dasarnya kalau orang beriman itu dia takut, ya dia beramal soleh. Disebutkan. Tapi hatinya itu bergetar. Wajilat qulubuhum. Hatinya itu bergetar. Kemudian mereka bersegera dalam kebaikan. Itu karakteristik orang yang beriman. Berkaitan dengan khauf ini. Wa ma faraqal khaufu qalban illa khariba. Dan tidaklah khauf ini dia terpisah dari hati kecuali hati itu akan binasa. Akan hancur. Wa idza sakana al khaufu al quluba ahraqa mawadi asyahwati fiha. Kalau rasa takut itu ada menetap dalam hati, maka tempat-tempat syahwat di hati itu akan terbakar. Wa tarada anha isarud dunya, kemudian pengaruh dunia itu akan terlempar, terusir dari hati tersebut. Maka kata beliau ini bahasanya agak ini ya, yang di paragrafnya agak puitis kata. Fakam atlaqa al khaufu min sijinin fil laddatihi kanat qad istahakamat alaihi sakratuhu. Kata beliau fakam atlaqal khauf. Dan berapa banyak membebaskan. Khauf itu membebaskan seseorang dari tahanan, dari kekangan dalam kelezatannya. Berapa banyak rasa takut itu membebaskan seseorang dari kekangan, dari tahanan dalam kelezatannya. Padahal dahulu mereka itu istahamat alaihi sakratuhu, yaitu mendominasi pada dia sesuatu yang berat. Sebelum khauf itu masuk atau mendominasi diri seseorang, dia itu didominasi oleh kehidupan yang berat, syahwat yang kuat, dan semisal itu. Kemudian berapa banyak kemudian ketika khauf itu masuk pada dirinya,
maka tahanan, penjara dari syahwatnya, penjara dari kehidupannya berarti kemudian lepas, hilang gitu. Wa kam fakka min asirin lil hawa do'at fihi himmatuhu. Kemudian kata beliau, berapa banyak kemudian rasa khauf ini membebaskan, memerdekakan tawanan hawa nafsunya, sehingga hilanglah ambisi-ambisi dan angan-angan yang kosong dari dirinya. Berapa banyak rasa takut ini membebaskan tawanan dari penjara hawa nafsunya, sehingga kemudian hawa nafsunya, syahwatnya itu hilang darinya, kemudian ambisi-ambisi dan angan-angan kosongnya. Wa kam aiqadha min ghafilin at-takhafa iltakhafa bilikhafin syahwati. Dan berapa banyak kemudian orang yang ghafil, orang yang lalai itu dia terbangun, yaitu dari syahwat yang menyelimuti dirinya. Iltakhafa bilikhafin itu adalah sesuatu yang menyelimuti. Apa yang menyelimuti? Syahwatuhu. Jadi berapa banyak kemudian dengan rasa takut itu orang yang lalai itu bisa terbebaskan dari syahwat yang menyelimutinya. Wa kam min akin, dan berapa banyak orang yang durhaka liwalitahi kepada orang tuanya, raddahu al khaufu an maksiatihi, yang kemudian khauf ini mengembalikan anak yang durhaka itu dari maksiatnya. Maksudnya dibebaskan dari kedurhakaan pada orang tua karena takut mengetahui adab dan hukuman yang pedih terhadap orang yang durhaka pada orang tua, kemudian akhirnya dia kembali. Wa kam min fajirin fi lahwihi qad aiqadahu al khaufu min raqdatihi. Dan berapa banyak dari pelaku dosa dari hal-hal yang sia-sia, kemudian mereka bangun, rasa khauf itu membangunkan mereka, membangkitkan mereka dari raqdatihi, yaitu kasirul rukud, yaitu banyak tidur. Artinya dia pelaku dosa, banyak melakukan hal-hal yang sia-sia dan dalam itu tadi ya, dalam kesia-siaan. Banyak tidur itu pokoknya waktu itu hanya dilewatkan tanpa ada manfaatnya, gitu lah, intinya begitu. Jadi rasa takut kemudian membangkitkan dia dari keadaan seperti itu. Wa kam min abidin lillahi qad baka min khasyatihi. Dan berapa banyak dari abid, yaitu orang yang beribadah pada Allah, ahli ibadah pada Allah, yang kemudian dia tetap dalam keadaan khasyah, dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufnya itu membuat dia tetap dalam keadaan seperti itu. Wa kam min musafirin ilallah, dan berapa banyak dari musafir, orang yang berjalan menuju pada Allah, rafaqahu al khaufu fi rikhlatihi. Khauf itu menemani dia dalam perjalanannya. Wa kam min muhibbin lillah, dan berapa banyak dari para pecinta Allah, artaqat al-ardu min dam'atihi, bumi itu menjadi lunak karena air matanya. Ini bahasanya memang ini. Jadi ini kelihatannya kutipan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Panjang ini. Iya, bagus, Masya Allah. Kemudian falillahi, maka kepada Allah, ma a'dhamu al-khaufu liman arrafa adima manzila tahu. Maka betapa agungnya, betapa luar biasanya khauf ini bagi orang yang mengetahui keagungan kedudukan khauf ini. Jadi betapa luar biasanya khauf bagi orang yang tahu betapa besar kedudukan khauf ini. Wal khaufu laisa maqsudan lidatihi. Nah, khauf ini sendiri bukan kemudian menjadi tujuan, bukan menjadi tujuan. Falaisal maqsudu an nakhofa li ajli an nakhofa. Jadi tujuannya bukan membuat takut, bukan takut ansih, bukan takut itu sendiri. Balakan tetapi liyakunal khaufu wasilatan tuslihul ahwalana. Akan tapi khauf itu menjadi wasilah untuk memperbaiki keadaan kita. Jadi khauf ini adalah wasilah, bukan tujuan, bukan goyah.
Walau kana al-khaufu maksudan lidzatihi lama dhahaba an ahlil jannah. Nah, kalau khauf ini adalah tujuan, maka sungguh khauf itu tidak akan hilang dari diri penduduk surga. Ini ya kan? Yeah. Kalau khauf ini tujuan, maka khauf tidak akan hilang dari diri penduduk surga. Tapi ternyata tidak, begitu masuk surga dah hilang. Tidak ada khauf. Iya. Jadi khauf ini adalah wasilah. Lakin akan tapi lama kana tukhulu ahlil jannata nihayatan lima tuliba minhu. Ketika kemudian penduduk surga ini masuk ke dalam surga, maka itu adalah akhir dari apa yang dituntut dari mereka. Selama di dunia dituntut untuk takut pada Allah, kemudian hal-hal yang dituntut itu, maka begitu mereka masuk surga, maka apa yang menjadi tuntutan mereka selama di dunia itu selesai sudah di situ. Walaisa fiha amalun, di dalam surga itu sudah tidak ada amal lagi. Mereka tidak dituntut beramal lagi. Wala mujahadatun linafsi fil ibadat, dan tidak ada lagi tuntutan untuk berupaya keras dalam beribadah. Wala mukamawatan li hawa, juga tidak ada lagi tuntutan untuk kemudian menahan diri dari hawa wasyahawat dan syahwat. Lam yakun fitil qadar khaufun, dan tidak ada di dalam negeri itu rasa takut. Apa dasarnya? Yaitu firman Allah Ta'ala, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada diri mereka, yaitu takut terhadap apa yang akan terjadi berkaitan dengan dunia dan akhirat, karena mereka sudah di surga. Jadi tidak ada khauf. Walahum yahzanun, mereka tidak bersedih hati terhadap apa yang dulu luput dari mereka dapatkan di dunia, kan sudah di surga. Jadi dulu luput tidak ngefek gitu sudah. Jadi kita memahami mengapa kok orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan berbagai cara, para ulama, para mujahidin, kita kenal para sahabat itu kalau ngaji sama Rasul ya tenanan, begitu ada panggilan berjuang di jalan Allah ya tenanan. Karena kalau sudah selesai dalam tanda kutip wafatnya dalam kondisi taat kepada Allah, semua tuntutan hilang. Tinggal panenan. Nikmat. Waman khofal yauma, ini bagus nih, kutipan bagus nih. Waman khofal yauma amina ghadan, waman aminal yauma khofa ghadan. Siapa yang takut pada hari ini, dia akan aman besok. Dan siapa yang merasa aman hari ini, maka dia akan takut besok. Ini perlu kita jadikan quote. Maksudnya siapa yang takut selama di dunia ini, dia hidupnya ada rasa takut juga. Antara khauf dan roja ya ini tetap seimbang kalau di ini. Jadi kita ini baru membahas khauf, maka penekanannya di khauf. Nanti ada roja, dan orang beriman tuh seimbang di antara khauf dan rojanya itu. Jadi siapa yang takut pada hari ini, al yauma ini bisa bermakna dunia. Jadi siapa yang takut, membawa rasa takut di dunia ini, dia akan aman nanti di akhirat. Dan sebaliknya, siapa yang merasa aman di dunia, dia leha-leha di dunia, maka dia akan penuh ketakutan di akhirat. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu, innallaha khalaqal khalqa liya'rifuhu. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk agar mereka itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'buduhu, dan mengibadahi Allah. Wa yakhshawhu, dan takut kepada Allah. Wa nasabal adillata dalata ala adhamatihi. Kemudian Allah tegakkan dalil yang menunjukkan tentang keagungan Allah. Wa kibriyaihi, dan kebesaran Allah. Liyahabuhu, untuk agar mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuhu khaufal ijlal, dan mereka takut kepada Allah. Nah, ini ada isyarat khaufal ijlal, takut karena ada unsur yang meninggikan. Nah, ini nanti khosyah itu ke sana. Jadi bedanya khauf dengan khosyah itu. Jadi khauf takut sesuatu yang penuh keagungan, sambil mengagungkan itu. Wa wasafalahum siddata adabihi, kemudian Allah sifati, memberikan sifat pada mereka, tunjukkan tentang bahwa adab Allah itu sangat keras. Wa daro iqabihi allati a'addaha liman asahu, dan Allah tunjukkan negeri hukuman
yang Allah siapkan bagi orang yang bermaksiat padanya. Lihat takuhu bisolihil a'mal, agar mereka bertakwa, mereka bisa menjauhi negeri yang penuh adab dengan amal soleh mereka. Dan walihada karoro subhanahu wa ta'ala fi kitabihi dzikronar. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang dalam kitabnya, yaitu dalam Al-Quran, penyebutan neraka. Wa ma'a'adahu fiha li'a'daihi minal adabi wan nakal. Kemudian Allah sebutkan juga apa yang Allah siapkan di dalam neraka itu bagi musuh-musuh Allah berupa adab dan nakal, yaitu iqab, hukuman. Wa ma akhtawat alaihi minaz zakum. Kemudian dan apa yang Allah berikan makanan, yaitu khud, makanan kepada orang-orang yang bermaksiat, yang musuh-musuh Allah yang dalam neraka itu berupa zakum. Kemudian ad-dori, dori itu nabata dusukin la taqrabuhu dabatun wala bahimatun wahum sammun qatilun wahum akhbasul at-ta'am. Jadi tanaman yang memiliki duri, tanaman berduri yang binatang itu pun tidak mau mendekatinya. Karena apa? Beracun. Beracun, dan itu adalah seburuk-buruk makanan. Dan wal khamim, yaitu air yang sangat panas. Wasalasil, yaitu rantai. Wal aglal, belenggu. Ila ghairi dalika mimma fihi minal adhaim. Dan selain dari itu, yang ada di dalam neraka berupa sesuatu yang mengerikan, wal ahwal, yang menakutkan. Kemudian wada'a ibadahu, kemudian Allah menyeru hambanya bidzalika, dengan demikian itu, ila khosyatihi wa taqwahu, agar mereka takut dan bertakwa kepada Allah. Wal musara'ati ila imtisali ma ya'muru bihi wa yuhibbuhu wa yardahu, kemudian agar bersegera tunduk patuh kepada apa yang Allah perintahkan dan mencintai apa yang Allah perintahkan dan ridho padanya. Wajtinabu ma yanha anhu wa yakruhu wa ya'bahu, kemudian menjauhi apa yang Allah larang dan apa yang Allah benci dan apa yang Allah tolak. Faman ta'ammalal kitabal karima, siapa yang memperhatikan, menelaah kitab yang mulia, yaitu Al-Quran, wa adara fikrahu fihi, kemudian memusatkan pikirannya kepada Alkitab tersebut, wajada min dalikal ajabal ujabu. Ajabal ujaba, dia akan dapati di dalam kitab itu, yaitu al-ajaba al-ujab, yaitu sesuatu yang ajaib, bahkan lebih ajaib. Ujab itu adalah sesuatu yang lebih dari ajaib. Wa katalika sunnah, demikian juga dengan sunnah sahihah, allati hiya mufassiratun wa mubayyinatun lima anil kitab, yang as-sunnah sahihah itu adalah penafsir, yang menafsirkan, yang menjelaskan makna-makna Alkitab. Wa katalika siron salafis salih, dan demikian juga dengan sirah atau sejarah hidup para salafus salih. Ahlul ilmi wal iman, para ahlul ilmi, para ulama dan ahlul iman, minas sahabah, dari kalangan sahabat, wa tabi'in, dari kalangan tabi'in, lahum bi ihsanin, dari kalangan tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Man ta'amalaha, siapa yang memperhatikan semua itu tadi, alima ahwalal qaum, dia akan mengetahui keadaan kaum, wa makanu alaihi minal khauf, dan apa yang kemudian berlaku pada mereka, yaitu dari rasa takut itu, wal khosyah, dan khosyah, wal ikhbat. Wal ikhbat itu adalah al khusyu' wat tawadu, yaitu khusyuk jiwanya mereka, tenangnya jiwa mereka, tawaduknya mereka. Wa anna dzalika huwal ladzi raqahum ila tilkal ahwalis syarifah, yang semua itu nanti itu akan mengangkat derajat mereka kepada keadaan yang mulia, wal maqamat as-saniyat, dan kedudukan yang tinggi, min siddatil ijtihadi fit ta'ati, karena apa? Usaha yang keras dalam menaati Allah Subhanahu wa taala, wal inkifafi an daqaiqil a'malil makruhat,
dan berhentinya mereka dari berdetil-detil dengan perbuatan yang makruh, fadlan anil muharramat, terutama dari perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya siapa yang perhatikan kitabullah, kemudian pesan-pesan kebaikan yang ada di sana, dan bagaimana kemudian para sahabat, orang-orang yang memang Allah karuniakan mereka itu rasa takut pada dirinya itu beramal, maka itu bisa membuat kita kemudian terdorong untuk berhenti dari hal-hal yang Allah benci, bahkan berhenti dari hal-hal yang Allah haramkan. Wallahu alam, itu yang kita baca pagi ini. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki rasa takut kepada Allah. Dan Masya Allah, kita dapati betapa banyak keutamaan-keutamaan andaikan kita tahu. Tetapi apa itu khauf, apa itu takut, insya Allah akan kita lanjutkan pada perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.